Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK yang pertama, Profesor Dr. Jimli Ashidik menyarankan agar Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk duduk bareng berdiskusi lagi soal bagi untung Selat Malaka yang lebih adil. Pernyataan itu disampaikan Prof. Jimli menanggapi sengkarut Selat Hormuz yang masih terjadi hingga kini. Mantan asisten Wakil Presiden B.J. Habibie itu mengomentari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi yang menyinggung soal Selat Hormuz yang dilalui secara gratis sejak dulu. Padahal kata Araghchi, sejumlah negara menerapkan biaya untuk selat yang mereka miliki, seperti Teluk Suez yang dikuasai Mesir, Selat Istanbul yang dikuasai Turki, dan Laut Saint Lawrence yang dikuasai Kanada. Jimli pun sepakat dengan pernyataan Araghchi. Indonesia sebagai wilayah terluas di Selat Malaka juga harus memikirkan hal yang sama. Bahkan menurut Jimli, Indonesia juga harus mulai mendiskusikannya dengan Singapura dan Malaysia sebagai dua negara lain yang dilintasi Selat Malaka. Dari Selat Malaka, ketiga negara itu bisa berbagi fee pelayaran yang dianggap lebih adil. Isu penerapan tarif Selat Malaka sebelumnya pernah diungkapkan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menyinggung soal tarif Selat Malaka yang dinilai bisa juga diterapkan tarif. Namun pernyataan Purbaya dikecam Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura kukuh bahwa Selat Malaka harus dilintasi secara gratis. Diketahui Selat Malaka memang selat yang jauh lebih strategis ketimbang Selat Hormuz. Pasalnya selat ini bukan hanya sebagai lalu lintas perdagangan minyak dan gas, namun juga bahan semikonduktor seperti logam tanah jarang, bahan baku industri, dan barang jadi yang menjadi fondasi rantai pasok dunia modern. Sehingga selat sepanjang 800 km ini mengalirkan 25 hingga 40% dari total perdagangan maritim global dengan nilai barang menembus 3,5 triliun dolar AS setiap tahunnya. Namun selama puluhan tahun Malaysia dan Singapura pihak yang paling banyak mengambil keuntungan dari keberadaan selat tersebut baik dari pelabuhan internasional hingga pemandu kapal. Sementara Indonesia kebagian menjaga keamanan Selat Malaka.